Ilahi Robbi, atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka tolabul ilmi atau mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derat langkah kita membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini hingga selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah TK Abatakar Harjo, Ibu Mar'atus Solihah SAG SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan semua jajaran guru dan tenaga kependidikan, administrasi, yaitu operator. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi oleh guru penggerak di TK Abatakar Harjo. Semoga dengan kegiatan diseminasi ini kita betul-betul mendapatkan informasi dari calon guru penggerak kita pada hari ini. Kemudian kita bisa mengaplikasikan apa materi yang telah diberikan kepada kita semua selaku guru. Jadi insya Allah pada hari ini ada aksi nyata yang diberikan oleh guru kita calon penggerak di TK Abatakar Harjo untuk memberikan materi yang didapat, sehingga kita guru yang belum mengikuti calon guru penggerak akan mendapatkan informasi yang sama, materi yang sama, terutama adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sebelum kurikulum merdeka dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Seperti halnya contohnya, kalau dulu kita ada aturan main, kalimatnya sekarang sudah berubah, tidak aturan main, namun apa bunyi? Keyakinan kelas. Nah itu ya. Jadi ada perubahan kalimat. Dulu itu aturan main, sekarang keyakinan kelas. Namun pada hakikatnya juga sama. Seperti itu. Dan tidak hanya itu, bagaimana model pembelajaran atau metode yang kita berikan kepada anak, hendaknya kita nanti kalau mendapatkan informasi dari calon guru penggerak ini, kita bisa menetapkan betul, sehingga kita tidak ada songseng, ibaratnya itu ada target yang satu calon penggerak ini bisa memenuhi target, yang tidak masuk calon guru penggerak itu belum bisa memenuhi target. Jadi kita sama-sama calon guru penggerak dan tidak calon guru penggerak sama-sama mendapatkan materi yang sama, kemudian bisa mengaplikasikan kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita sama-sama mendapatkan ilmu baru
ataupun aturan baru ataupun karakter yang telah diberikan hari itu atau hari ini atau hari besok sama-sama, sehingga nilai dari lembaga kita TKA Batara Harjo ke depan itu lebih berkemajuan, lebih berinovasi, lebih berdedikasi. Demikian sambutan dari saya atas nama Kepala Sekolah. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa tasyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mar'atus Solihah SAG SPD kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu paparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Usfaratun Nasiah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK dan rekan-rekan guru semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di acara yang di acara ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita sehingga kita bisa menemukan arah mana yang baik dan mana yang buruk. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya yang menyempatkan diri dan meluangkan diri untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang saya terapkan di lembaga ini. Baiklah ibu-ibu, biar tidak tegang, kita awali dengan opening dulu ya. Oke, ibu-ibu bisa berdiri sejenak. Mari kita berdiri. Siap, tangannya dikepal. Ini ya, sesuai dengan itu kita nyanyikan bersama-sama. Tutup buka, tutup buka, bertepuk tangan. Tutup buka, goyangkan badan. Digulung-gulung, digulung-gulung, ayo tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, semua gembira, hore. Nah, ulang sekali lagi. Tutup buka, bertepuk tangan. Tutup buka, goyangkan badan. Digulung-gulung, digulung-gulung, ayo tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, semua gembira, hore. Nah, speaking yang kedua yaitu dengan tepuk. Nah, tepuk ini kita lakukan 1, 2, dan sampai 4. Nah, misalnya gini. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Oke? Yuk, ikuti. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi.
Saya adalah Ibu Uswaratun Nasiah, calon guru penggerak angkatan 9. Saya ditemani oleh Ibu Fasil, yaitu Ibu Sri Mulyati, dan Ibu PP. Ibu pengajar praktek saya adalah Ibu Siti Zainab, SPD. Di sini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa sih budaya positif itu? Belum. Terima kasih. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di sekolah kita sehingga akan menumbuhkan karakter pada peserta didik kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan budaya positif dengan konsep-konsep dalam budaya positif itu sendiri, yaitu satu, teori disiplin kontrol atau disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, restitusi, kebutuhan hidup manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada dalam budaya positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah TKA Bataka Harjo ini. Perubahan dalam paradigma teori kontrol atau teori disiplin tadi, yaitu salah satu strategi yang kita perlukan untuk membangun budaya positif di sekolah adalah bentuk disiplin positif yang dijalankan di sekolah secara terus-menerus. Jadi kalau kita ingin membangun budaya positif untuk menciptakan, untuk menumbuhkan karakter anak, kita harus membentuk disiplin positif itu kita jalankan, kita laksanakan, dan kita lakukan secara terus-menerus sehingga dalam diri anak itu bisa tumbuh, bisa nempel dengan adanya disiplin positif ini. Anak-anak merasa sudah bisa merasa tertanam dalam diri mereka sehingga akan terwujud sehingga mereka dewasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa sih disiplin positif itu? Ada yang bisa menjawab? Barangkali bisa membantu? Iya, silakan. Positif merupakan suatu Oke. Nah, disiplin positif itu adalah suatu cara untuk menerapkan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya kita itu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Kita melibatkan murid dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif dengan anak-anak didik kita. Nah, komunikasi tersebut kita lakukan secara efektif antara guru, antara murid, wali murid, dan warga sekolah tentunya, agar anak-anak itu dapat membentuk sikap dan perilaku yang akan tercermin dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Seperti yang dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol yang menyatakan setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan
yang akan kita tumbuhkan di lembaga kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menanamkan semua nilai kebajikan universal ini kepada anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya adalah yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang bisa nilai-nilai apa saja yang terkandung di profil pelajar Pancasila? Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, Bu. Oke. Nah, coba ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih semuanya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Semoga kita semuanya bisa menerapkannya. Amin. Konsep selanjutnya yaitu teori kontrol. Nah, teori kontrol itu sendiri adalah untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang dipaparkan oleh William Glasser. Adalah ada beberapa ilusi tentang apa yang kita lakukan. Ilusi guru itu seperti apa? Nah, satu yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol yang meluruskan beberapa miskonsepsi kita terhadap anak-anak didik kita, yaitu kita itu mengontrol murid-murid kita. Apakah kita bisa mengontrol mereka dengan nilai-nilai yang kita terapkan tadi? Dan yang kedua, sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita menguatkan kepada anak-anak didik kita secara efektif, menguatkan dengan kata-kata yang positif, secara efektif dan bermanfaat, agar mereka itu bisa melaksanakan atau bisa mengena ke mereka. Nah, selain dari teori disiplin positif, teori kontrol, dan nilai-nilai kebajikan, di sini saya juga menerangkan tentang motivasi. Karena semua itu tanpa motivasi, kayaknya kita itu juga butuh untuk dimotivasi ya. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ini motivasi itu merupakan dorongan. Motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada yang bisa membantu saya apa sih motivasi intrinsik itu? Intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih Bu Rofiko. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita untuk mendorong kita melakukan hal yang baik. Nah, mendorong hal-hal untuk melakukan apa sih yang harus kita lakukan. Dan sedangkan motivasi ekstrinsik, ada yang bisa membantu saya untuk menjawab barangkali, Bu Insa? Motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari dorongan orang lain dari luar, artinya motivasi yang didukung dari luar, tidak dari dalam. Ya, terima kasih Bu Insa. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Di dalam diri manusia itu ada dua motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Untuk menumbuhkan anak-anak supaya
nilai-nilai kebajikan itu ada dua dorongan, ada dua motivasi. Yang paling mengena itu biasanya motivasi yang apa ya? Yang Intrinsik. Iya, terima kasih, motivasi yang intrinsik. Oke, selanjutnya ini Diana Gassen dalam bukunya Resusing School Discipline menyatakan ada 3 perilaku positif manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi untuk menghindari hukuman. Seperti kalau kita terlambat sekolah dan motivasi dalam diri kita supaya tidak ditegur, supaya tidak diberi hukuman atau oleh kepala sekolah kita. Nah, disinilah motivasi untuk menghindari hukuman itu timbul dalam diri kita. Yang kedua, motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini termasuk motivasi apa ya Bu Ibu ya? Ekspresi. Iya, ekspresi. Ya, motivasi yang timbul dari luar. Misalkan kita tadi terlambat sekolah, ke sekolah. Nah, terus dalam diri kita supaya tidak terlambat sekolah, kita pergi sebelum jam 7 dan sebelum anak-anak datang dengan motivasi supaya kita dihargai, supaya kita mendapat imbalan atau apa dari kepala sekolah kita. Nah, itu seperti motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini, adakah yang bisa menjawab apakah motivasi ini termasuk motivasi yang mana? Intrinsik. Iya. Di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang sebaiknya dan yang bisa yang lebih kita terapkan, lebih mengena kepada anak-anak kita supaya mereka itu lebih apa ya namanya? Iya, lebih tumbuh dalam dirinya sendiri. Itu yang lebih efektif kita terapkan itu yang mana ya? Ya. Yang ketiga. Oke, terima kasih ya. Tentu kita itu kalau dimotivasi dari diri kita sendiri, pasti sesuatu itu akan timbul dengan penuh keikhlasan dan tanpa terpaksa. Ya, itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah ketiga kata ini ada perbedaannya atau ada persamaannya? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab, Bu Rofiko? Hukuman itu berasal dari sepihak, misalnya aturan yang sudah dibuat oleh sepihak, misalnya. Konsekuensi itu sudah ada, diketahui sudah. Konsekuensi itu secara kolaborasi, dibuat secara kolaborasi. Restitusi itu pemecahan masalahnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rofiko. Ya. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran, karena melakukan kesalahan, sehingga hukuman itu akan diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan itu. Kemudian konsekuensi itu sendiri adalah sebuah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian yang telah dilakukan. Nah, konsekuensi ini adalah suatu akibat dari perbuatannya. Misalnya anak tadi lari-lari menumpahkan air, terpeleset. Nah, itu sebuah konsekuensi karena tadi menumpahkan air jadinya lari-lari, itu terpeleset itu. Nah, itu sebuah konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang bertujuan. Nah, proses restitusi ini adalah untuk menciptakan, menanyakan mereka kesalahan apa yang mereka lakukan, untuk supaya anak itu bisa menemukan, oh saya ini bisa menemukan motivasi intrinsiknya, oh saya ini tadi berbuat ini kok salah, berarti saya harus memperbaiki diri saya. Nah, seperti itu. Konsep yang selanjutnya dalam budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kayaknya kok ngantuk ya Bu ya? Coba tambah semangat. Karena waktunya siang jadi waktunya tidur siang, yang mohon maaf ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan primer. Nah, di sini semua kita memenuhi kebutuhan manusia itu yang harus kita penuhi menurut teori kontrol, yaitu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi bersama, yang harus kita penuhi dalam diri kita. Yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti kebutuhan pokok, yaitu makan, rumah, terus pakaian dan sebagainya. Itu ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk kesehatan supaya kita sehat, supaya kita bisa meneruskan kehidupan kita selanjutnya dengan senang. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima, disayang. Dan kebutuhan ini biasanya kita itu minta disayang, enggak minta. Kita itu diterima, disayang di lingkungan masyarakat kita, seperti anggota keluarga kita, teman-teman kita. Nah, seperti apa ya? Contohnya kebutuhan disayang ini ya. Kita itu bisa diterima di dalam masyarakat. Nah, kita itu bisa disayangi oleh teman-teman kita. Biar Bu Rofiko tidak ngantuk, sebenarnya Bu Rofiko Bu Fitri ya, oke. Bu Fitri, coba beri contoh saya untuk kebutuhan untuk disayang dan diterima itu yang seperti apa ya? Perhatian bersama lain. Ya. Nah, Mengingatkan. ya, kebutuhan yang kita butuhkan tentunya dari pasangan kita ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan atas pengakuan. Atas pengakuan atau kemampuan diri kita, penguasaan. Ini disebut kebutuhan penguasaan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu power. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan di mana seseorang itu pasti ingin menjadi yang terbaik, pasti ingin menjadi yang di depan. Nah, dia ingin diakui bagaimana dia itu mampu, bagaimana itu dia menguasai. Misalkan, nah dia itu pengen jadi ketua, nah seperti itu. Oke, karena ingin dihargai, ingin diakui kemampuan dia. Jadi kebutuhan ini termasuk kebutuhan penguasaan. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Pasti kita semuanya butuh kebebasan ya ibu-ibu ya. Ya. Seneng nggak kalau di penjara, enggak kan? Nah, pasti semua orang itu pasti butuh kebebasan, apalagi anak-anak kecil. Nah, biasanya kalau bermain dengan bebas, bermain bebas itu mereka senang sekali kan. Yang siapa yang biasanya menjadi piket di APL luar siapa ya? Ya, Bu Rofiko. Oke. Nah, itu kita bisa melihat kepada anak-anak didik kita, mereka bebas bermain, mengekspresikan diri mereka, apa permainan-permainan apa yang mereka sukai. Nah, seperti itu dia itu menunjukkan kalau mereka itu ingin bebas, mereka itu butuh kebebasan dalam permainan. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan yang kelima ini tentunya
juga sangat kita butuhkan ya Ibu ya. Semua orang pasti butuh kesenangan kan? Enggak ini juga kesedihan? Enggak enak ya kalau sedih ya. Nah, pasti semuanya butuh kesenangan, apalagi anak-anak kita, anak-anak TK yang harus kita perhatikan apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka senangi, dan seperti itu. Oke, baik Ibu-ibu. Selanjutnya yaitu konsep posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah di mana kita itu sebagai pendidik bisa menerapkan, bisa melakukan 5 posisi kontrol, bisa tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita terapkan kepada anak didik kita dalam belajar mereka. Posisi kontrol menurut William Glasser yaitu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, baik guru, orang tua maupun atasan, dalam melakukan kontrol terhadap bawahannya, dalam melakukan kontrol terhadap murid-murid kita, terhadap anak-anak didik kita. 5 posisi kontrol tersebut adalah 1. Sebagai penghukum, 2. Membuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Ciri-ciri bagaimana kita melakukan 5 posisi kontrol ini. Biasanya kalau mereka memposisikan posisi kontrol sebagai penghukum itu dengan menanyai seseorang itu mesti dengan suara yang tinggi. Suaranya pasti agak tinggi, keras. Ya. Terus bahasa tubuhnya biasanya kalau kita memarahi anak-anak, kenapa kita memarahi anak-anak? Iya, ya tentu saja kita sebagai manusia, saya juga pernah ke anak saya sendiri maksudnya, karena ya mungkin dia itu tapi ya tidak sebagai penghukum itu melotot dengan mata yang melotot. Biasanya kan ini ya ciri-cirinya kalau orang marah gitu ya. Jari telunjuk dan biasanya dengan menghadap juga. Tapi apakah kita memposisikan sebagai penghukum ini baik apa tidak ya? Ya, mudah-mudahan kita sebagai pendidik kita tidak melaksanakan posisi yang pertama ini. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya seorang guru kalau dia itu memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, nada yang diucapkan adalah dengan nada yang suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat ke anak, tapi dampaknya ke anak itu bisa dia itu merasa minder. Nah, dia itu merasa kok saya salah ya. Nah, biasanya gitu ya. Nah, dia itu merasa minder, tidak percaya diri. Kepercayaan diri anak itu bisa pudar. Ya, seperti itu. Kalau seorang guru memposisikan diri di pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, yaitu sebagai teman, memposisikan diri kita ke anak itu sebagai teman, biasanya dengan ciri-ciri kita itu dengan suara nada yang ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuh merapat ke anak, mata dan senyum dengan jenaka. Kita bisa merangkul anak. Bagaimana kita dengan sesama temannya, misalkan kita mengajar dengan temannya gitu ya. Nah, itu posisi kontrol yang ketiga. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya dilakukan dengan nada suara yang datar, tubuhnya formal. Ya, karena dia itu memantau bagaimana sih, apa sih yang anak-anak lakukan pada saat itu. Kita memantau, kita tanyai dengan nada-nada yang datar. Kenapa? Misalkan, kenapa kamu terlambat sekolah? Kenapa? Apa alasannya? Nah, itu
kita bila berada pada posisi pemantau. Yang kelima yaitu kita berada posisi pada manajer. Manajer itu apa ya Bu ya? Pemimpin, oke. Nah, biasanya kalau kita memimpin, biasanya kalau seorang guru yang memposisikan diri, mengontrol dirinya di posisi kontrol manager, itu melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada-nada yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat ke anak. Di sini akan berdampak ke anak. Anak itu bisa percaya diri. Anak itu bisa menemukan dirinya. Oh iya, kalau saya bersalah, menjadi diri sendiri. Disinilah seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer itu akan berdampak kepada anak itu bisa terbentuk karakternya. Seperti itu. Nah, karena kita di situ dengan bahasa yang tulus, dengan tubuh yang rileks, dengan tubuh yang mendekat ke anak, dengan kata-kata yang bijak yang seharusnya yang kita lakukan ke anak itu. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol yang sudah saya terangkan. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Yang dulu di kurikulum 2013, keyakinan kelas ini kita terapkan sebagai aturan kelas, aturan bermain. Nah, biasanya sebelum kita bermain kita membuat kesepakatan atau kita membuat aturan permainan kepada anak-anak kita. Sekarang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri adalah salah satu disiplin positif yang diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, inilah keyakinan kelas inilah yang kita jadikan budaya positif di sekolah agar anak-anak itu bisa terwujud karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai universal yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini kemarin saya melakukan keyakinan kelas bersama anak-anak kelompok B. Ya, agak error ya videonya. Ekspresinya. Iya. Harusnya kawasan kaki. Kelompok B. Karena waktu itu kan kegiatan tapak suci. Karena hari ini kan anak-anak itu kegiatan ekstra tapak suci, jadi di lapangan anak-anak nggak bawa kaos kaki.
sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan kebebasan. Ada yang mendengarkan guru, ada yang mendengarkan guru, ada yang bermain sendiri. Ini dokumen-dokumen keyakinan kelas yang kemarin kita laksanakan, yaitu kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, lalu kita tempelkan di poster keyakinan kelas. Mereka ingin menempelkan, mereka berebut, tapi kita mengajak untuk anak antri. Nah, seperti ini, budaya positif antri itu selalu kita terapkan di lembaga kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba ayo kita berdiri, Bu. Kita ingat tadi asli kita ya. Tadi gimana aslinya? Tutup buka. Ya, oke semuanya. Ya, 1, 2, 3. Tutup buka, tutup buka. Tutup buka, tutup buka. Goyangan badan. Tutup gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sama gembira. Hore! Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Iya, terima kasih. Biar gak ngayo. Oke, selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu proses segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai langkah-langkah yang diterapkan. Yang segitiga restitusi adalah untuk satu, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah langkah-langkah yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Ibu-ibu, ada yang bisa membantu saya? Apa sih segitiga restitusi itu? Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Segitiga restitusi adalah sesuatu untuk melakukan anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan melalui 3 proses ini untuk memperbaiki, memecahkan masalah yang terjadi, masalah yang dilakukan anak. Nah, seperti itu segitiga restitusi. Nah, seperti contoh pada kasus ini, pada kasus 1 yang saya lakukan di sekolah TK Badakan Harjo, yaitu ketika anak melanggar peraturan sekolah. Di sini saya menemukan seorang anak yang terlambat sekolah. Namanya Ananda Hanum, murid kelompok D TK Badakan Harjo. Di situ saya kasusnya adalah ketika itu ada di pintu gerbang tertutup. Nah, karena sudah mulai kegiatan awal di sekolah dan anak itu masih ada di pintu gerbang. Kegiatan senam sudah dimulai, terdengar Hanum dari luar mengucap salam. Nah, terus saya menghampiri dan membukakan pintu gerbang karena mendengar Hanum yang ada di pintu gerbang yang sudah tertutup. Hanum datang terlambat sekolah karena katanya anak tadi waktu saya restitusi adalah
bangunnya kesiangan. Nah, kenapa dia bangun kesiangan? Itu karena katanya anak itu nggak bisa tidur. Lalu saya memberi solusi atau memberi supaya anak itu tidak tidur, bangunnya kesiangan dan bisa tidur. Saya memberi solusi agar anak berdoa sebelum tidur dan tidak tidur terlalu malam supaya bisa bangun pagi. Nah, Hanum mengakui kesalahannya. Nah, di sini saya memposisikan sebagai merasa membuat bersalah ya. Nah, Hanum minta maaf. Kemudian Hanum berjanji besok tidak terlambat sekolah. Nah, di sini saya memposisikan diri sebagai membuat bersalah ya. Nah, membuat rasa bersalah karena dia itu bangunnya kesiangan terus terlambat sekolah. Nah, seperti video yang kemarin. Kasus yang pertama. Yang kasus yang kedua yaitu Mas Rosid terlihat tidak membawa tas sekolah, padahal di sekolah kita itu ada aturan untuk membawa tas sekolah. Nah, saya melihat tas sekolah yang dicempelkan ke Rosid di tempat di tempat tas itu ada warna yang berbeda. Kemudian saya menanyakan tasnya siapa, ternyata tasnya itu adalah tasnya Rosid. Nah, dia itu membawa tas sekolah karena tasnya rusak katanya. Saya ketika restitusi katanya tasnya rusak. Nah, Rosid minta maaf karena karena melanggar aturan sekolah di sekolah, karena melanggar aturan di sekolah. Dan saya memberi saran kepada Rosid supaya bilang ke ibunya untuk memperbaiki tasnya yang rusak. Seperti ini videonya. Kita merefleksikan kegiatan kita hari ini.
bagaimana perasaan dan apa yang jenengan dapat, dan barangkali memberi masukan atau tanggapan terhadap saya terhadap apa yang saya sampaikan. Saya minta kepada Ibu Guru untuk menyampaikan refleksinya, barangkali gitu. Bu Maratus selaku Kepala Sekolah. Monggo Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan yang sudah dipaparkan oleh Bu Suwaro selaku calon guru penggerak, dan semoga betul-betul menjadi guru penggerak yang lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Dari materi yang telah disampaikan, ini adalah materi baru yang baru kita ketahui ya, karena kemarin itu kita dalam memberikan nama di aturan main yang ada di kelas itu namanya aturan main. Sekarang ini berubah namanya jadi keyakinan kelas. Nah, itu adalah hal baru dan itu adalah merupakan kegiatan positif yang diberikan kepada anak. Memang kita jadikan anak kita sejak dini itu betul-betul berkarakter, terutama dengan adanya keyakinan kelas. Insya Allah pasti guru itu akan betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menguasai kelas, gitu ya. Sebelum guru itu bisa menguasai kelas, anak masih kurang karir, berarti belum bisa menguasai kelas. Yang pertama adalah guru itu bisa menguasai kelas dulu, baru dilanjut kegiatan bermain. Itu yang saya harapkan, sekaligus refleksi yang telah kita sampaikan pada hari ini itu atas nama saya sebagai Kepala TK, mengharapkan betul kepada semua guru, tidak hanya calon guru penggerak saja, tapi semua guru yang ada di TK Abad Rajo ini betul-betul bisa mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, yang telah diinformasikan kepada kita semua, tidak ketinggalan sedikit pun. Nah, sejak dini betul itu Bu Us, jadi terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat, bisa diterapkan sehingga anak betul-betul menjadi anak yang berkarakter ya, mulai dari anak masuk di lingkungan sekolah kita sampai anak pulang dari sekolah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksi yang sudah diberikan oleh Ibu Kepala, yaitu Ibu Kepala Musolihah. Baiklah, tadi dari Ibu Kepala saya minta satu ya dari rekan guru untuk merefleksikan apa yang didapat dan apa perasaan pembelajaran apa yang hari ini kita dapatkan. Barangkali Ibu Rofiko, monggo. Terima kasih atas waktunya kepada saya untuk merefleksikan apa yang saya dapat hari ini dan bagaimana perasaan saya saat ini. Alhamdulillah Gus, dari pemaparan yang Gus lakukan, alhamdulillah saya merasa senang karena tentu saja karena mendapatkan ilmu baru, kemudian mendapatkan wawasan dan apalagi ini tentang budaya positif yang bisa menciptakan karakter anak yang lebih baik lagi. Harapannya semoga kami semua dari guru-guru, terutama dari saya pribadi, bisa menerapkan ilmu yang saya dapat hari ini sehingga budaya positif yang sudah berjalan di TK kita ini semoga berjalan lebih baik lagi dan bertahan hingga ke depannya. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rofiko yang sudah refleksi kegiatan pada hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati,
Demikian tadi apa yang saya sampaikan tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 sebagai tugas dari aksi nyata yang akan saya lakukan di lembaga di tugas modul 1.4 ini. Sekian ya, apabila saya dalam menyampaikan budaya positif ini banyak kesalahan atau kekeliruan, itulah dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Dan dari saya billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.